Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman sedulur. Alhamdulillah saya pada malam hari ini bisa membuat konten kembali, masih di perjalanan hidup saya. Terima kasih teman semua yang mampir di konten saya, di YouTube saya, yang pastinya saya sangat bersyukur sekali saat ini bisa bikin konten lagi. Terima kasih pada wadah yang namanya YouTube. Siapapun pemiliknya, panjenengan orang baik. Dan teman sedulur yang sudah subscribe, mendengarkan konten-konten saya, membagikan kepada teman keluarga-keluarganya, saya sangat berterima kasih sekali. Tentunya panjenengan adalah orang-orang yang sangat baik. Bukan kebetulan, namun kebenaran panjenengan mendengarkan konten saya. Dan saya terima kasih kepada teman, tetangga, saudara-saudara saya sekitar saya yang mungkin sampai detik ini belum mendengarkan, yang mampir ataupun nyangkut di konten YouTube saya. Saya pastikan mereka adalah orang-orang yang sangat baik, yang sudah banyak sekali berbagi untuk kehidupan saya dan juga keluarga saya. Terima kasih. Baik teman sedulur, di konten saya kali ini saya berbagi di perjalanan hidup saya pernah berada di posisi itu tatkala pikiran saya sangat-sangat mudah sekali diisi oleh orang lain. Dan tentunya karena rasa percaya diri itu ketika panjenengan saya teman sedulur mau belajar, mau mencari, tentunya mengenali diri sendiri, percaya kepada diri kita sendiri. Karena berguru dengan siapapun kita harus mensyukuri dan berterima kasih. Jangan pernah kita membenci, namun guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Saya bercerita tentang keajaiban ataupun yang sudah sering kita melihat, merasakan di sekitar kita, yang di saat mungkin teman panjenengan sedulur semuanya pernah ada di posisi seperti saya dulu. Tatkala kita tidak pernah merasa kita itu menyadari, sadar betul, sadar dalam arti benar-benar mensyukuri, merasakan tentang keajaiban Sang Ilahi. Karena namanya sadar, tahu betul, bersyukur betul tentang keajaiban Sang Ilahi, itu butuh ilmu teman sedulur. Jangan mudah dibohongi oleh siapapun, casingnya apapun, jabatannya apapun, levelnya, titelnya apapun, agamanya apapun. Panjenengan kalau mudah diisi dan mudah sekali mendengarkan apa yang keluar dari ucapan-ucapan mereka, orang yang sudah titelnya, levelnya besar, panjenengan yang rugi. Karena guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Salah satu cerita yang pernah sering saya dengar dan perjalanan hidup saya adalah tentang mencari keajaiban, berdoa, cara melakukan doa-doa supaya diijabah Sang Ilahi, ataupun mendatangkan mukjizat keajaiban itu akan datang dengan berbicara atau melakukan ritual, berdoa, menghafalkan sekian banyak jumlahnya. Panjenengan yang akan rugi. Karena yang namanya keajaiban Sang Ilahi tidak bisa diprediksi manusia kapan datangnya ataupun dikira-kira. Hanya tinggal manusia itu mensyukuri. Salah satunya saya ceritain teman sedulur. Ketika berbulan-bulan danau ataupun sebuah kolam yang luasnya 100 meter persegi atau kurang lebihnya danau yang 2 bulan, 1 bulan, bahkan tahunan yang kering, ketika turun hujan itu terisi air, maka Allah akan menurunkan ataupun menciptakan, karena Allah Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Pencipta, pasti akan menciptakan binatang yang hidup di air itu. Minimal yang kita sering kenal adalah ikan. Kapan ikan itu terlahir, tercipta yang pertama, ataupun apa yang pertama hidup di dalam kolam atau danau itu, manusia tidak akan pernah tahu. Itulah keajaiban yang sudah Allah wujudkan di dunia ini, yang pastinya banyak orang itu sadar namun tidak pernah mensyukurinya, karena hanya diabaikan saja, tidak pernah merenungi
banyak sekali mencari-cari dengan doa-doa ritual ataupun puasa untuk mendatangkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak bertanya, banyak berguru, banyak mendatangi orang-orang yang mungkin pernah di perjalanan hidup saya. Saya pernah, teman sedulur, saya bercerita. Real. Karena yang namanya agama apapun ini, saya bercerita karena saya agama Islam. Ketika panjenengan teman sedulur, mohon maaf, saya tidak pernah menyebutkan konten siapa, namun saya pernah mendengar. Ketika berdoa harus membaca ini, harus mengadakan tangan seperti ini. Kalau harus, berarti kalimat itu sudah menyakiti orang yang tidak punya tangan. Kalau harus membaca, menghafal, menghitung, mengucapkan, itu sudah menyakiti orang yang tidak bisa bicara. Bahkan orang tidak bisa membaca dan mendengar. Kalau harus baca Arab ataupun membaca sesuatu yang ia pahami, harus, itu berarti wajib. Itu sudah menyakiti orang yang beragama lain, bahkan orang yang tidak bisa membaca ataupun orang-orang yang di luar agama. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Adil. Allah itu memberi nikmat semua ciptaannya itu tanpa syarat. Jangan percaya saya, teman sedulur, percayalah dengan diri panjenengan. Sering saya mengucap seperti itu karena niat saya berbagi kebaikan. Banyak sekali konten YouTube dari orang-orang yang sudah hebat, itu mengisi apa kepada pikiran umat manusia di dunia ini. Apakah salah? Tidak. Saya tidak pernah. Saya hanya berbagi. Saya tidak pernah membenci, karena ini benar-benar terjadi di kehidupan sekarang ini. Jangan pernah lari dari contoh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah membenci, menyalahkan, menghakimi. Beliau adalah suri teladan, contoh umat. Ketika orang ustadz, kiai, gus ataupun guru, orang-orang hebat itu mengajarkan tentang hal-hal yang menurutnya kalau tidak begini maka Allah tidak menerima, jangan ikut-ikutan. Allah Maha baik, Allah Maha mengabulkan segala apapun yang umatnya inginkan, namun hanya saja mereka belum mengerti. Ucapan kalimat bahasa itu adalah rangkaian doa, ritual doa-doa mereka. Dari mana belajarnya? Namun rasamu adalah doa sesungguhnya, tanpa mengucap, tanpa menghafal, tanpa menghitung. Mohon maaf, mungkin hanya beda paham. Jangan salah paham, teman sedulur. Saya berbagi. Terima kasih sekali, karena yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya baca, wajib saya syukuri. Saya tidak pernah membenci, teman sedulur. Saya berbagi di perjalanan hidup saya. Saya sangat senang sekali melihat, menyaksikan konten-konten YouTube teman sedulur yang berbagi tentang ilmu yang bisa diilmiahkan, yang bisa dicontoh dan bermanfaat untuk di dunia ini. Salah satu contoh konten YouTube yang mengajarkan tentang minimal bisa dicontoh banyak orang, itulah ilmu. Dari konten YouTube teman sedulur memasak makanan ataupun sayuran yang mungkin dicontoh orang-orang yang menyaksikan, itulah ilmu. Ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Tapi banyak orang tertipu di dalam pikirannya mencari ilmu-ilmu yang halu, hal-hal yang tidak bisa diwujudkan. Karena semua itu, sekali lagi, jangan percaya saya, renungkan kalimat ataupun yang saya ucapkan. Ketika keilmuan seseorang itu mengajarkan dongeng, bercerita hal-hal yang tidak bisa diwujudkan, atau itu memerintahkan ceritanya itu untuk diyakini orang lain, ketika orang itu mendengarkan tidak percaya, mereka menyalahkan. No, itu bukan contoh Rasulullah. Ilmu seperti teman sedulur membuat masakan dengan bumbu ini, ketika itu terjadi dan dicontoh orang banyak, itulah ilmu. Jangan salah, panjenengan sudah berbagi kebaikan. Teman sedulur, terima kasih. Karena semua yang Anda bagikan, yang Anda ceritakan, itu ada pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah.
Konten YouTube yang memberi judul saja sudah berbohong, maka di dalamnya banyak sekali kebohongan. Itu saja. Sangat banyak sekali. Salah satu contoh, orang yang sering membuka aib orang lain, kemanapun dia pergi, pasti mencari hal-hal yang negatif. Ia masukkan di dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika keluar, pulang ke rumah, dia akan bercerita yang apa yang dia simpan. Salah satu contoh, ketika saya banyak sekali nih, sering mendengarkan ada cerita seorang hebat dari agama Islam. Dia menceritakan di Pulau Bali, walaupun saya belum pernah ke Pulau Bali. Saya hanya melihat di sebuah televisi ataupun konten YouTube. Di pantai Pulau Bali, dia pulang itu bercerita, di pantai itu banyak orang yang buka aurat, begini. Dia ceritakan, dia katakan mereka orang-orang penghuni neraka. Jangan pernah ikut-ikutan. Mengapa dia tidak memikirkan ataupun mensyukuri tentang keajaiban di sana yang sudah Allah ciptakan, Allah wujudkan, tentang kebesarannya. Wah, alhamdulillah, Pulau Bali sangat indah sekali, pantainya menyenangkan, orang-orang di sana sangat bahagia. Mengapa tidak bercerita hal-hal yang baik? Karena orang itu senang memasukkan data yang negatif, yang buruk, maka di mana saja akan mengeluarkan hal-hal yang keburukan itu. Bukan saja di sebuah pantai, di kota ataupun tempat-tempat yang lain, hiburan atau apapun. Karena sering memasukkan data negatif ataupun buruk ke tanah suci saja, dia akan mencari keburukan untuk dia simpan di dalam dirinya. Ketika pulang dari tanah suci akan bercerita hal-hal yang buruk. Saya pernah terjadi di kehidupan saya. Apakah itu salah? Tidak. Itu benar terjadi. Di tanah suci dia bercerita, temannya ataupun orang yang dia kenal, bahasanya di kampungnya seolah-olah seperti orang yang tak alim, orang begini. Ternyata di tanah suci banyak ibadah yang tidak dia kerjakan, dia begini. Data yang buruk itu dia simpan, dia bawa pulang. Mengapa tidak menyimpan data yang baik? Padahal dia ibadah di tanah suci. Ceritakan hal-hal yang baik di tanah suci, bahagia orang-orang beribadah, orang-orang yang baik begini. Karena sudah setiap saat pikirannya sudah dikuasai hawa nafsu yang tidak baik. Kalau di dalam Islam itu dia sudah dikuasai iblis ataupun setan. Karena pikiran itulah yang digoda oleh setan. Dia menyimpan hal-hal buruk di mana saja dan kapan saja mereka simpan, dan dia pulang akan bercerita hal-hal yang dia simpan.